Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Atas nama Victorious Family kami ucapkan selamat datang buat jemaat terkasih. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah kita. Kiranya kehadiran kita di sini menyenangkan hati Tuhan dan kita terus mau belajar. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin ya. Satu minggu kita kembali ke sini dalam perjalanan kehidupan kita, pekerjaan kita. Dimanapun kita selama seminggu ini, kita percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus menyertai kita sehingga kehadiran kita di sini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan mau kita mendengarkan firman-Nya melalui hambanya nanti yang menyampaikan Pastor Tamara Gelardin. Pasti kita diberkati ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena siapakah kami ya Tuhan? Boleh hadir dari minggu ke minggu untuk terus boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dan kami percaya perjalanan kami ada pada minggu hari ini Tuhan. Juga karena penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami bersyukur, biarlah Tuhan ibadah ini Engkau memberkati semua yang kami lakukan. Terutama rekan-rekan kami ikut ambil bagian. Terutama juga jemaat-jemaat Tuhan yang Engkau hadirkan. Biar yang masih dalam perjalanan hantar di tempat ini Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Dan semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terutama anak-anak kami yang ambil bagian dalam prayer and worship. Biar Engkau yang memberikan hati yang bersyukur, yang memberikan hati yang mau meninggikan Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan yang disampaikan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh naikkan itu untuk kepujian nama Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan di atas tahta-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa yang mau mengganggu jalan ibadah kami satukan hati kami tolak dalam nama Yesus, sehingga ibadah ini boleh berjalan sempurna dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Dan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama datang. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Boleh sekali lagi, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
angkat suaramu saudara. Mulutku penuh denganmu. Kalau kami masih boleh bernafas sampai hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan atas kami. Yes. Mari sekali lagi yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, katakan mulutku. Karena dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami naikkan puji-pujian kami, penyembahan dan ucapan syukur, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat dua tanganmu saudara, nyatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari sama-sama janji sama Tuhan, katakan saudara, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi angkat dua tanganmu dan katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya kepadamu kami berikan pujian kami, untuk syukur kami buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kesetiaan-Mu yang setiap pagi. Haleluya. Mari sembah Dia saudara, sembah Dia, sembah Yesus, bawa syukurmu untuk Allah yang hidup, untuk Bapa yang setia. Oh Yesus, oh Yesus ya. Terima kasih Bapa. Sungguh indah hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus jamah setiap hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Tidak luput semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami mau membebaskan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam Engkau kami temukan kedamaian. Hanya di dalam-Mu ada ketenangan. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan. Hanya di dalam-Mu ada kesembuhan. Ada sukacita. Dan ada damai sejahtera yang kekal. Yang kami tidak bisa dapatkan di dunia. Maka dari itu hari ini Tuhan, Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami di tempat ini. Kami buka hati kami. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Yes, Lord. Bawa kami lebih dalam lagi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari sama-sama katakan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Masuki tahun 2025 ini Tuhan. Kamu serahkan segalanya juga dalam tangan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kata sekali lagi saudara. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain saudara. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Saya mau dengar saudara sendiri nyatakan di depan Tuhan. Yesus hanya Kau yang nyanyikan dengan segenap hati saudara. Terus andalkan Dia. Yes. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia daripada-Mu. Yes. Tiada lain. Boleh sekali lagi saudara. Pandang Dia dan katakan. Yesus hanya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari angkat dua tanganmu dan nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
nama Tuhan sekali lagi, katakan, tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Katakan nama Yesus. Yesus. Sorakan haleluya. 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 Hanya Kau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan Allah yang ajaib, yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami tergeletak, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu bersama kami. Kami percaya dan kami ingin ucapkan terima kasih Tuhan. Kami ingin bersuka, bersorak, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama nyatakan amin. Sama-sama nyatakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini bersuka cita, karena Tuhan kita sungguh baik. Kasih setianya berlimpah buat hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Katakan betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Say, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Berapa banyak yang merasakan kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah buat hidup kita? Coba lambaikan tangannya, sama-sama nyatakan haleluya, haleluya. Maka kita bisa lebih lagi ekspresikan, menyatakan lagu ini buat Tuhan kita. 1, 2, 3, say, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Coba saja katakan, oh betapa dalamnya, betapa besarnya, hidupku dipenuhi indahnya, oh Yesus. Sama-sama nyatakan, say, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Hey, Kau Allah yang setia Tuhan. Kasih setiamu begitu nyata dalam hidup kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Coba saja katakan sempurna, sempurnalah sejak Kau hadir. Kau perhatikanku. Oh
putri saya rindu yang wanita saja katakan ku diberi kuasa. Come on, say. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Sekarang mari yang pria memuji Tuhan. Hey. Mari sama-sama katakan, Allah ada bersamaku, jangan jadi lawan bila Allah ada bersamaku, jangan jadi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang bersuka cita katakan haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Berapa banyak yang percaya kita sudah menang di dalam Yesus? Amin. Victorious family, keluarga yang berkemenangan di dalam Yesus. Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup kami, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala bagi Tuhan. Come on, say. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman kami Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Come on, saudara, kita lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyaksikan Pastor's Message. Shalom Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara, diselamatkan untuk berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk menceritakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa melalui kehidupan kekasih Tuhan. Karena kita telah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus, menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Bahkan kita melihat Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga melalui sikap kehidupan, perilaku anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau buka hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tegur kami melalui firman-Mu. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Kami percaya dalam apapun keadaan kami. Kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia. Thank you, Jesus.
setiap musim hidupku. Kau selalu ada bersamaku. Ku tahu kau sanggup memulihkan hatiku dan tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan, penolong hidupku. Kau selalu perhatikan setiap langkahku. Ku aman dalam rencanamu, Tuhan. Kau Bapakku yang selalu setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang setia. Mari sama-sama katakan dalam setiap musim. Dalam setiap musim hidupku, kau selalu bersamaku. Kau selalu ada bersamaku. Ku tahu kau sanggup memulihkan hatiku dan tak pernah tinggalkanku. Katakan dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim hidupku, kau selalu ada bersamaku. Ku tahu kau sanggup memulihkan hatiku dan tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan, menolong hidupku. Kau selalu perhatikan setiap langkahku. Ku aman dalam rencanamu, Tuhan. Kau
pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Tuhan penolongku. Setiap langkahku dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau Bapa-Ku yang selalu setia. Saya udah menolong berdiri maju kembali, menolong hidupku. Kau selalu perhatikan setiap langkahku. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Tuhan penolong hidupku. Kau selalu perhatikan setiap kami ada dalam rencana-Mu. Ku aman dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau Bapa-Ku yang selalu setia. Ku aman dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau Bapa-Ku yang selalu setia. Ku aman dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau Bapa-Ku yang selalu setia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita kasih sorak-sorai terbaik kita buat Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang selalu setia dengan kasih-Mu yang begitu dalam, yang kadang kami gak ngerti kenapa. Tapi begitu dalam Tuhan, Engkau ambil kami Tuhan, luar biasa. Engkau mencengkeram kami sepanjang tahun kemarin. Dan hari ini Tuhan, hari Minggu ini kami percaya Tuhan masih punya pesan buat kami. Kami mau sama-sama keluar dari tempat ini, gak lagi jadi orang yang sama Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang lebih yakin bahwa kami sudah dipegang oleh Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan itu ya Bapa. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu sempurna Tuhan. Kuasai semua segala sesuatunya. Ambil alih Roh Kudus karena ini ibadah-Mu. Hanya dengan hikmat-Mu, pesan-Mu saja. Bahasa praktis sederhana namun menerobos membangkitkan jiwa-jiwa. Kami arahkan semua doa kami kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya. Allah kemana kami membawa semua perkara. Tuhan Yesus Kristus kita yang sama-sama siap diberkati oleh firman. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan luar biasa. Seneng banget saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya bisa hadir ke sini lagi. Luar biasa loh ini jam-jam begini ada di gereja. Mungkin orang di luar bilang, hah ini kan mall. Tapi kita ada di gereja. Dahsyat ya. Itu dahsyat banget, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena apa? Itu Tuhan yang bikin. Ya kita bisa sampai di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu kan semuanya kasih karunia oleh Tuhan. Dan hari ini kita memang ada di era itu. Saya mengucap syukur Bapak Gembala ya. Waktu saya dikasih tema ini, itu tema kayaknya ngomongnya cuma diselamatkan. Terus disuruh berbuat baik gitu kan ya. Kayaknya simpel gitu, sederhana. Tapi saudara-saudaraku terkasih dan dikasihi dan mengasihi Tuhan, siap-siap ya. Ini ayat dalam banget sebenarnya. Ini adalah ayat yang sebenarnya gak gampang, tema yang gak gampang untuk diterima. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari eranya orang percaya. Ya, judulnya ini sanctification, ini biar keren aja. Kan kita di Plaza Indonesia ya kan ya, internasional gitu. And I come from Jaksel. Jaksel ya kita broken English a bit, oke? Okay? Jadi sanctification. Orang percaya tuh dia punya 3 era saudara. Ya, dia punya 3 era dalam kehidupannya. Sanctification itu salah satunya. Kenapa? Karena itulah yang mendasari khotbah, mendasari tema yang diambil sama gereja ini. Ini gereja luar biasa, ingin memperlengkapi jemaatnya ya. Ayat yang diambil dari Bapak Gembala kan temanya itu adalah slide selanjutnya kalau kita lihat
Ini kan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Jadi saudara sebenarnya ya, pada waktu ada kalimat diselamatkan untuk berbuat baik, itu ada 2 kegiatan di 2 era kehidupan dari orang percaya. Ya, bahwa ketika kita diselamatkan, ada yang melatar belakangi sebelum kita diselamatkan. Itu yang namanya justification, dibenarkan atau diselamatkan. Dibenarkan. Jadi fase pertama dari orang percaya itu dibenarkan. Tuhan Yesus itu datang untuk membuat saya dan juga saudara jadi benar. Jadi kita bisa selamat. Habis itu kita masuk ke era selanjutnya, kita dikuduskan, sanctification. Sebelum akhirnya kita menuju ke koordinat optimal dan sempurna kita, glorification. Kita nanti dimuliakan. Nah 2, justification dan glorification, dibenarkan dan dimuliakan, itu peristiwa. Itu kejadiannya tuh kalau kata orang Jawa tuh saknyek gitu. Jadi begitu itu terjadi, itulah peristiwanya. Dan di tengah-tengah yang lagi kita jalani hari ini bukan peristiwa. Sanctification atau pengudusan itu adalah perjalanan dan itu pengalaman. Itu yang lagi kita rasakan hari ini. Dan kalau kata orang Batak, itulah tantangannya, mencekam, agak lain, dan ngeri-ngeri sedap. Tapi ketika kita tahu di belakang, seberapa dalam kita diambil sama Tuhan, dan ketika kita tahu ke arah mana kita menuju, koordinatnya jelas, hari ini diproses sama Tuhan, saudara sama saya bisa bertahan. Jadi kita diselamatkan, sekali lagi, kita gak seperti orang dunia, tidak ada hubungan yang transaksional hari ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan. Tapi hari ini orang Kristen, orang percaya berbuat baik sebagai wujud rasa syukur atas pembenaran dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara bisa kasih tahu ya, itu perbedaannya orang Kristen. Orang Kristen itu dia udah gak ngejar pahala, dia udah cuan duluan. Cuan, coba itu bayangin itu peristiwa yang pertama. Allah mana selain Allah kita yang mau repot-repot amat turun untuk membenarkan umat yang dia pilih dan dikasihinya. Kita jatuh cinta sama Allah yang berbeda. Nah, itu yang hari ini sebagai wujud nyata rasa kasih dan syukur kita. Hari ini ketika kita dipisahkan dengan koordinat yang jelas untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Saudara sama saya hari ini bertahan dalam ujian dan pencobaan. Amin saudara ya. Jadi sekali lagi ini yang membuat kita hari ini modal kita untuk berpikir. Menjalani sanctification itu. Emang berat saudara, emang berat. Hidup harus berat, harus banyak masalah ya. Masalah, hasil keputusan kita kemarin yang gak bijak, kan kenyataannya hari ini. Ya kan ya, kita putuskan yang kurang baik, kenyataannya hari ini agak remang-remang sedikit. Gak apa-apa. Tuhan tidak memberikan pencobaan, kita sendiri dengan kehendak bebas kita. Besok kita mau tahun baru lagi ada kaleidoskop. Ini saatnya kita jalanin sama Tuhan. Putuskan yang baik, kenyataan kita besok terang benderang. Nah ini hari ini saudara, slide selanjutnya kalau kita lihat apa sih sebenarnya pembenaran itu. Nah ini, jadi dari Timotius tadi sebetulnya relate dengan Titus 2 ayat 14. Ini saudara foto aja, Titus 2 ayat 14. Tentang perjalanan hidup 3 eranya orang percaya itu jelas ada di Titus 2 ayat 14. Jadi Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Makanya DNA-nya orang Kristen udah pasti seperti ini. Rajin berbuat baik. Kenapa? Karena Allahnya baik. DNA itu adalah sesuatu unsur yang menentukan tumbuh kembang seseorang. Kalau DNA-nya kita memang dari Allah, Allah itu memang baik. Dia hanya punya segala sesuatu yang baik, profil yang baik, karakter yang baik, kedaulatan yang baik, segala sesuatu yang baik. Maka hari ini saya dan saudara umat kepunyaannya juga memiliki DNA yang sama. Karena kalau kita nggak tumbuh kembang, kita stunting, bantet secara rohani. Nah, saudara waktu dilihat di sini, kenapa itu dilainin gitu ya warnanya? Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, itu pembenaran saudara. Kenapa? Karena si kebenaran itu sendiri menyerahkan dirinya untuk masuk kepada saya dan juga saudara. Maka kita dibenarkan.
Habis itu kita nerima keselamatan, itu masalah pembebasan. Jadi Yesus Kristus, dia memberi dirinya, si jalan kebenaran dan hidup itu bagi saya dan juga saudara. Untuk apa? Ada keselamatan. Lalu masuk sanctification, pengudusan. Pengudusan itu kalau di Alkitab terjemahan pertama dari pengudusan itu artinya terpisahkan. Saya sama saudara hari ini memang masih ada di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Jadi hari ini ketika kita mulai dipisahkan dari dunia, itu karena koordinat kita jelas akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan itu artinya rajin berbuat baik. Itu DNA-nya orang Kristen. Ada atau enggak ada yang ngelihat, ada atau enggak ada yang ngucapin terima kasih, orang Kristen harus tetap berbuat baik. Slide selanjutnya saudara, Titus 2:14. Ini sebenarnya ada pembagiannya. Pembagian, ada desain, blueprint Tuhan buat kita semua. Plannya adalah ketika Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia dari dosa, Kristus sekaligus juga di waktu yang bersamaan memisahkan orang-orang percaya menjadi miliknya. Jadi hari ini saudara, tangkap kebenaran firman Tuhan. Segitu spesialnya kita. Kristus datang menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya saudara. Bahkan menjadikan dirinya yang gak mengenal dosa menjadi dosa itu sendiri. Supaya apa? Saudara sama saya selamat hari ini. Itu adalah modal kita untuk hari ini. Selain kita menguduskan diri kita di era sanctification, juga menjadi modal kita untuk bisa bertahan. Gak terguncang sama kiri, sama kanan. Selanjutnya, setelah itu Tuhan mau bikin apa saudara? Gimana caranya? Saudara nanti kalau baca di Titus 2, sebelum kita masuk Titus 2 ayat 14, itu jelas banget. 3 era dalam kehidupan orang percaya itu dibagi di Titus 2 ayat 11, ayat 12, dan ayat 13. Yang pertama, manusia berdosa dibenarkan di Titus 2 ayat 11. Yang kedua, yang udah benar itu saya sama saudara udah dibenarkan, dikuduskan, kita mulai dipisahin. Dan yang ketiga, Titus 2 ayat 13, akhirnya akan dimuliakan. 3 era ini tercatat di Titus 2 ayat 11, 12 dan juga 13. Alkitab itu very relate dengan kehidupan kita. Teologinya gak pernah masuk ke ruang hampa saudara. Kalau kita lihat Tuhan jelas mengatur bagaimana era ini harus kita jalanin. Slide selanjutnya saudara. Orang yang berdosa dibenarkan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara kalau lihat ya, ini ditulis di kitab Titus 2 ayat 11. Tapi dia relate. Dengan manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan karena usaha atau pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi Alkitab itu semua isinya kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa dipakai untuk menyerang satu sama lain. Alkitab itu dibuat relate sedemikian sempurna sama Tuhan. Apa yang tertulis di kitab Titus itu ditegaskan lagi di Efesus. Apa yang kita terima hari ini itu bukan karena hasil usaha pekerjaan kita. Kasih karunia Tuhan. Grace, gratia, gratis. Saya gak tahu udah berapa kali tuh kalau ngomong. Ya kan ya, 1 dari 3 kata yang mengguncang ibu-ibu. Terutama di bulan-bulan Desember kemarin. Atau di akhir pekan masuk mall. Gratis, sale, buy one get one free. Terguncang semua ibu-ibu. Bapak-bapak juga terguncang. Pegang dompet, ya kan? Hari ini saudara ketika kita menerima grace dari Tuhan, kasih karunia berupa pembenaran, saudara bisa jadikan itu modal. Untuk apa? Untuk itu tadi ketika kita dipisahkan oleh dunia bersama dengan ujian dan pencobaan, saudara sama saya bisa bertahan. Nah, slide selanjutnya saudara, Titus 12. Jadi orang yang jatuh ke dalam dosa dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan dikuduskan. Titus 2 ayat 12. Tuhan bilang ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Efesus 2 ayat 10 menegaskan juga setelah diselamatkan manusia yang sudah lahir baru mengalami perubahan hidup. Kalau kita lihat di Titus 2 ayat 12 saudara, ini sebenarnya terbagi 2. Nah orang percaya hari ini dia gak mau go beyond. Padahal pesan tadi dari senior pastor kita diingatkan bahwa orang Kristen itu karena sudah diselamatkan dengan begitu epik dan luar biasa oleh Tuhan. Maka kita juga gak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Gak boleh cuma berhenti, bertobat, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Itu yang terjadi hari ini. Pokoknya ke gereja, pokoknya udah gak ngelakuin hal-hal yang mendukakan Tuhan. Padahal ada terusannya supaya
Hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ibadah tuh kalau di Alkitab, bahasa Ibrani tuh abodah, saudara. Abodah itu kerja. Jadi ketika kita beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudara itu mesti kelihatan jadi terangnya Tuhan. Abodah, ibadah. Gak cukup cuma ya udah pokoknya ke gereja tiap hari Minggu. Pertobatan saya aja nih si Tamara, mantan Ratu Disko, Ratelindo, Ratu Teler Indonesia. Iya kan ya, dulu saya nggak ada Alkitab di sini, saya ekstasi 100 dulu ya kan, 100 biji dulu di sini saya. Coba, nah sekarang tiba-tiba saya bertobat. Saya nggak bisa cuma bertobat sendiri. Teman-teman saya yang di luar itu harus merasakan pertobatan saya, dan itu kekristenan, saudara. Itu ibadah. Hari ini aja saya cuma mikir gini, udah sekolah aja. Saudara tahu nggak? Dulu kan saya udah pernah kesaksian ya. Saya kan dapat julukan anak setan dunia akhirat dari kepala sekolah. Coba bayangin, saking saya nggak peduli sama sekolah, untung saya nggak imanin ya. Setan juga nggak imanin saya anak setan dunia akhirat. Makanya saya begini. Tapi lihat saudara, ketika saya bilang ini, oh saya sekolah nih hari ini, S1, S2 gitu. Sekarang S3. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu teman-teman saya ratu-ratu disko bertobat loh. Karena mereka bilang kalau si Tamara tuh anak setan dunia akhirat sampai sekolah, fix kiamat dikit lagi. Nggak usah ke disko katanya gitu. Pertobatan kita itu mesti dirasain sama orang. Jangan cuma sendiri gitu. Tuhan itu mau pada saat masa sanctification, saudara juga jadi berkat. Jadi dibilang di Matius itu jelas dikatakan, maka biarlah terangmu itu bercahaya, dilihat oleh orang semua perbuatan baikmu, dan akhirnya mereka memuliakan Bapamu di surga. Bukan memuji dirimu. Ketika kita berbuat baik, pastikan itu. Orang itu akan bingung siapa Tuhannya. Sampai nih orang sekolah. Ini gak ada obatnya dulu nih di sekolah. Bener-bener saya gak takut sama apapun. Kalau sekarang saya beneran lulus sekolah, itu saya beneran belajar ya Pak, Bu. Ini bukan lagi dikhotbahin sama mantan artis bertobat, oke. Saya beneran belajar sampai lulus karena ternyata saya baru tahu sekolah teologi itu dosennya pendeta semua. Jadi gak bisa disogok. Gak bisa. Hari ini saudara, coba lihat dimanapun kita ditempatkan. Ada pengudusan di situ dan itulah ibadahnya. Tuhan mau kita terus melakukan pekerjaan baik. Slide selanjutnya saudara, Titus 2 ayat 13. Setelah itu Tuhan bilang begini, pengudusan Titus 2 Tuhan mendidik, dia bilang ia mendidik kita. Ada 2 di situ. Dan dua-duanya itu A dan B itu harus dilakukan. Slide selanjutnya, ketika Tuhan bilang ia mendidik kita, di situ Tuhan menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah yang bertanggung jawab loh. Dia gak sekedar melepas saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu di masa pengurusan. Itu yang saya bilang. Ngeri-ngeri sedap. Mencekam. Makanya Tuhan kan bilang. Kalau udah ngerasa wah bebannya mulai berat. Udah sini. Ya kan ya. Kenapa? Karena pada waktu pengudusan. Itu beratnya ampun saudara. Gak bisa pakai kekuatan sendiri memang. Jadi Tuhan bilang. Ayo sini yang berbeban berat. Tapi pakai ya. Cooknya pakai ya. Gitu. Saya waktu pertama kali bertobat saya tanya, Tuhan gak bisa apa kasih ilustrasi yang lain, masa sapi? Udah berat beban, dianggap sapi, coba bayangin. Itu kan kayak mana gitu, ya kan ya? Kayak rame aja gitu. Aku bilang sama Tuhan loh gitu, pakai bahasa Batak. Kan Tuhan ngerti semua bahasa. Kenapa sapi ya Tuhan? Kan masih ada perumpamaan lain loh, bisa angsa, terus udah gitu kuda, ya kan ya? Pakai kacamata kuda gitu dong, ya kan ya? Bisa dong. Kenapa pakai kuk? Kenapa jadi sapi? Tapi saudara kalau misalnya lihat ini luar biasa perumpamannya Tuhan gitu ya. Sapi kalau saudara lihat besok di sini gak ada ya. Boro-boro kita bisa lihat sapi tuh di Tamrin gak ada. Besok kalau misalnya liburan lagi healing tipis-tipis, saudara kan lihat sawah tuh. Saudara bisa bedain. Sapi yang gak pakai kuk dia cuma main-main doang. Liatin aja. Dia cuma di situ gitu kan ngeliat ke bawah kakinya begitu-begitu. Perhatiin deh. Hanya sapi yang pakai kuk petaninya turun. Jadi itu yang Tuhan bilang, ketika kita mau dipakein kuk, Tuhan itu turun, Tuhan kendalikan. Sapi yang pakai kuk saudara, dia tetap berada di wahananya dia bermain, tapi dia tahu kemana dia diarahin. Matanya dia masih ke kiri, masih ke kanan, pengen ini, pengen itu, atau dia lihat sapi yang lain di sana main-main doang gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi sapi yang pakai kuk saudara, dia akan patuh sama petaninya. Nggak ada tuh. Saudara, saya yakin gak pernah ada sapi di luar sana pakai kuk, petaninya gak ada. Dan itulah luar biasa ilustrasinya Tuhan. Hanya 2 yang bisa dikendalikan. Yang mau dikendalikan sama si petani.
Nggak kayak kuda gitu ya. Kuda tuh bisa 8, rame-rame gitu. Kadang kalau kita lihat kuda, dia pakai kacamata, kadang size-nya ada, kadang enggak pasti. Tapi kalau kuk saudara, maksimal itu 2. Dan itu saya percaya pernikahan. Pernikahan itu diarahkan sama Tuhan ketika berbeban berat, pakai kuknya. Dan Tuhan akan selesaikan. Tanah pertanian kita itu Tuhan selesaikan, Tuhan arahkan. Mata kita masih belanja, pastinya. Tapi kita punya kekuatan untuk tetap teguh sesuai dengan panggilan kita menyelesaikan. Ya, Titus 2 ayat 13 itu dia saudara. Slide selanjutnya. Jadi ketika dia bilang ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pada saat pengutusan saudara itu memang yang namanya godaan-godaan gitu ya. Lihat kiri suka baper kita akhirnya ya kan. Saya juga gitulah, saya suka baper. Apalagi kalau misalnya prestasi kita gak dilihat orang. Gitu ya. Kita bikin perbuatan baik. Habis itu kita gak dikasih terima kasih. Gitu rasanya ya kan. Habis itu udah kita baik. Masih aja ada yang julid gitu. Rasanya gitu terus ya kan ya. Saudara tahu gak? Yang julid itu kan ada di setiap era. Perjanjian lama ya ada. Perjanjian baru ya ada. Zaman now apalagi. Jadi kita gak usah terlalu baper. Kita ini kan udah secara rohani. Kita udah tertempa. Ibaratnya kulit kita udah mau kapalan. Ya. Yang boleh ruam tuh hanya kulit bayi saudara. Dikit-dikit lecet. Orang Kristen hari ini apalagi yang udah kayak kita. Kayak saya lah ini. Saya ini lagi menjelang menopause saudara. Ini saya biarin aja ya kan. Saya ngomong biar semuanya nanti bisa menguatkan saya gitu. Gak enak loh jadi orang menopause di global warming kayak begini. Aduh. Ya kan. Ada ya di sini ibu-ibu, ya kan? Jadi saudara, ketika kita tuh jalan sama Tuhan, yang julid itu juga banyak. Tapi ada iman kita bahwa Allahnya itu sama loh. Allah yang sama itu juga bekerja. Bangun iman saudara dari apa yang sudah dilakukan sama Tuhan di era-era sebelumnya. Ya saya selalu bilang iman saya itu saya bangun dari perjalanannya Nabi Musa. Oh itu terbangun banget iman saya. Nabi Musa itu adalah orang yang jalan diputer-puter. Udah tua loh dia. Umur 80 saudara. Dipanggil sama Tuhan suruh bawa itu bangsa Israel. 40 tahun muter. Apakah Musa masuk ke tanah perjanjian? Kagak. Itu emang saudara pikir gak ada yang julid tuh yang tegar tengkuk. Mungkin bahasanya berbeda. Kalau bahasa sekarang mungkin kan dibilang gini. Dasar kesian deh lo gak masuk tour guide gitu. Tapi Musa ketika dia tahu, dia ada proses, dia jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Seperti hari ini saya sama saudara tahu kita jalan koordinat kita itu adalah untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. And that is one. Saudara hari ini pastiin aja. Musa tuh keren banget. Saya pikir saya maulah kayak Musa. Coba lihat, udah gak penting lagi tuh mau masuk tanah perjanjian kayak. Musa itu punya kuburan satu-satunya yang hari ini gak bisa ditemukan tuh kuburan Musa. Sampai saya pikir wah dia dikubur sempurna sama Tuhan. Itu dahsyat itu dimuliakan. Musa tuh mau dilihat diremehin sama orang-orang. Kan Tuhan bilang ayo naik kata Tuhan. Berdiri sama Tuhan bisa puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Karena dia sama Tuhan begitu dia turun terang bercahaya. Itu dimuliakan saudara. Dan hari ini Tuhan juga mau lakukan buat kita. Musa tuh ketika dia menghadapi lautan persoalan itu dengan laut yang sebagian dalam. Tuhan kan bilang sama dia, enggak dia bilang, Mus kita ke kiri yuk. Di situ kayaknya ada jalan tuh. Ada jalan lebih pendek, lebih gampang. Enggak. Tuhan kita itu bukan Tuhan pencari jalan. Ngajak-ngajak kita nih ada solusi lain. Enggak, Tuhan gak kasih alternatif. Stay di situ Musa, angkat tongkatmu. Dia bikin jalan, dia buka jalan. Lautan persoalan saudara sama saya hari ini. Tuhan yang sama, dia akan selesaikan bersama kita. Dia buka jalan, dia bikin jalan. Bangun iman itu saudara. Kenapa? Karena saudara sama saya berharga. Saudara sama saya luar biasa. Kalau hari ini masih gak ngerti harga kita berapa. Itu tadi lagu tadi. Betapa dalamnya kasih setiamu nih. Tim worship udah mulai was-was nih kalau saya nyanyi. Betapa dulu waktu saya pembagian pita suara saya keburu jalan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Saudara, kalau saudara mau tahu betapa dalamnya kasih Tuhan. Saudara ingat-ingat ya bagaimana kejatuhan satu malaikat ketika dia mau jadi Tuhan. Itu malaikat ya, malaikat itu pemimpin puji-pujian. Dia diciptakan memang untuk menyembah Tuhan. Ketika satu malaikat pemimpin pujian dia jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan? Tuhan biarin, Tuhan buang.
Kalau saudara mau tahu betapa dalamnya kasih Tuhan buat saya sama saudara manusia, kita pun melakukan hal yang sama. Kita ambil buah pengetahuan, kita mau jadi sama Tuhan, mengetahui mana yang baik, mana yang enggak, pengen jadi sama Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim anaknya yang tunggal, nyelamatin saya sama saudara. And that is how deep kasihnya Tuhan buat kita. Dan itu adalah motivasi kita hari ini untuk bisa teguh berdiri, dikuduskan sampai hari kemuliaan. Nah saudara, kalau besok juga kita bilang gini, mau ngerayain Imlek ya kan ya. Ini cuan yang sesungguhnya ini. Coba lihat, saudara. Kita kan dibilang lebih dari pemenang, ya kan ya. Di luar banyak pemenang. Gak boleh baper saudara sama orang-orang yang hari ini kelihatannya menjalani hidup lebih enak, lebih baik dari kita. Kenapa? Karena mereka mengusahakan kesejahteraannya. Mereka mengusahakan segala sesuatunya. Anda berenang paling cepat, juara pasti. Anda lari paling cepat, juara. Anda gebukin orang, ya. Anda yang menang, Anda yang paling hebat, Anda juara, Anda pemenang. Tapi kita itu lebih dari pemenang. Itu cuan banget saudara. Itu berkat yang ngejar kita. Kenapa? Itu kayak petinju. Hari ini kalau ada orang bertinju gitu. Dia yang pukul-pukulan, dia gebuk-gebukan, dia berdarah, dia bonyok saudara. Istrinya mungkin gak ikut. Di rumah nonton drakor. Coba bayangin saudara. Tapi begitu dia menang, dia dapat uang, dia dapat penghargaan. Saking sayangnya sama istrinya, begitu sampai rumah dia kasih tuh duitnya sama istrinya, ya kan? Dia kasih istrinya yang tadi nonton drakor itu. Siapa yang lebih dari pemenang? Siapa saudara? Istrinya, of course. Ibu-ibu yang ketawa di sini tahu kita lebih dari pemenang, tapi orang percaya memang lebih dari pemenang. Yang disalib itu Tuhan Yesus, yang pergi perang itu Tuhan Yesus, yang mati dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut itu Tuhan Yesus. Tapi siapa yang hari ini menerima kehidupan yang kekal, menerima keselamatan, menerima kemuliaan yang itu nanti bersama dengan Tuhan Yesus, itu saya dan saudara loh. Jadi siapa yang lebih dari pemenang? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau beri kemuliaan buat Tuhan, jangan separuh-separuh kayak begitu. Tuhan itu harus dikasih kemuliaan yang benar-benar. Bahwa saudara saya hari itu lebih dari pemenang. Dan itu cuannya. Besok kalau Imlek kan, ya kan ya, kita harus ngerti. Ini kita udah gak di era dimana kita ngejar cuan. Cuan yang ngejar kita saudara. Kebaikan Tuhan itu, waktu kita masih jadi orang berdosa, Tuhan udah lihat semuanya ini baik-baik. Maka aku mau datang. Menyederhanakan keilahianku untuk saya buat saudara. Itu cuan. Kita punya Allah yang begitu luar biasa. Itu masalah jatuh cinta sama Tuhan. Sanctification. Pengudusan itu kita harus bisa bangun kerohanian kita sama Tuhan. Slide selanjutnya saudara. Ini ada sekitar 40 slide. Bertahan ya. Nanti kita pulang pas mau ini tutup. Slide selanjutnya ini dia pemuliaan. Glorification. Tenang saudara. Ini kita udah mulai masuk ke slide-slide terakhir. Ada yang udah gak kuat lambaikan tangan. Tolong bawain nasi padang. Ada pemuliaan, ada glorification. Jadi Titus 2 ayat 13 tadi ketika dibilang kita juga harus beribadah. Dengan rajin itu tadi. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pada saat kita berjalan, sekali lagi tadi saya bilang, justification, pembenaran itu peristiwa. Peristiwa ketika dia ada itu jadi. Masuk ke justification, ke sanctification itu perjalanan. Perjalanan itu saudara ada pembakaran. Saudara kalau hari ini jalan ya, itu terjadi pembakaran loh. Pembakaran lemak paling efektif itu jalan cepat bukan lari-lari saudara. Makanya dibilang hidup itu perjalanan bukan pelarian. Nanti kalau saudara udah kuat, jalan cepat, baru saudara bisa lari. Jadi hari ini itu perjalanan. Menuju apa? Nanti peristiwa lagi. Waktu kita dimuliakan, itu peristiwa gak ada prosesnya lagi. Hari ini kita berproses sama Tuhan. Hidup harus banyak ujian. Makanya kita dibilang harap tenang ada ujian. Itu hidup. Banyak cucian, itu laundry. Kiloan. Hari ini saudara ketika diproses, tangkap semuanya. Itu sebagai medianya kita untuk ketajaman rohani. Karena yang namanya jatuh cinta sama Tuhan itu gak cukup saudara. Ketika kita jatuh cinta, itu kayak kita jatuh cinta sama orang. Pada saat kita dibenarkan,
pada saat kita lahir baru. Yesus saudara pasti sama saya itu jatuh cinta luar biasa sama Tuhan. Ya kan ya. Kenapa? Karena kita ngelihat itu dengan tidak kecakapan indera yang penuh. Dan kita ngelihat bahwa yang di sebelah kita yang terdekat itu melakukan sesuatu yang sifatnya extraordinary dan epic banget. Saudara kan bisa langsung jatuh cinta di sini urusan 15 menit kalau misalnya ada orang yang begitu gitu ya. Luar biasa gitu kan ya. Jatuh cinta tuh urusan 15 menit. Tapi ketika proses itu berjalan, ketika di pernikahan, nah itu kan proses sama, harus dibangun. Kalau enggak kan gitu. Saya kalau misalnya pikir suka ngobrol nih sama suami saya gitu kan ya. Waktu kita jatuh cinta sama pasangan kita. Kita itu seneng dengan setiap perbedaan yang ada di dalam diri pasangan kita ya kan. Tapi ketika pernikahan berjalan kita mulai bosen dan bete sama perbedaan yang dulu kita sukai. Ya kan, yang senyum-senyum udah tahu nih saya ngomongin apa. Ya kan dulu kalau ditanya sama Paul, dia seneng banget tuh pasti lihat. Wih lucu banget, ada ya perempuan bisa berantakan banget kayak begini. Tapi ujiannya lulus. Itu meja gak kelihatan loh mejanya, gak tahu loh bisa ditaruh di mana gitu. Tapi dia bisa mengerjakan ujiannya dengan baik, luar biasa ya. Nah sekarang dia mulai terganggu kan dengan meja saya yang berantakan karena dia rapi banget. Tapi kita belajar saudara membangun itu semua. Jadi ketika ada jatuh, saudara juga harus bangun. Ini masalah jatuh bangun itu dulu kalau ada lagu dangdut ya kan. Meggy Z, jangan kalah sama Meggy Z. Jatuh bangun aku mengejarmu gitu. Kejar Tuhan juga itu masalah jatuh cinta. And then you bangun. You bangun setiap hari. Dan itulah proses pengudusan. Dikuduskan, dipisahkan sama Tuhan. Menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi semua yang dilakukan oleh orang percaya hari ini adalah didasarkan dengan pengharapan, penggenapan, kemuliaan Allah yang akan kita terima nanti di kekekalan. Slide selanjutnya saudara, nah ini Anda berharga. Kalau hari ini tuh Tuhan ngelihat kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, itu Tuhan gak rela saudara. Investasinya tuh luar biasa. Jadi dengan investasi yang seperti itu saudara, saya hari ini harus excellent. Dan apapun yang hari ini menempel diproses sama Tuhan, itu adalah masalah untuk ketajaman rohani. Saya dengar punya cerita tentang, saudara tahu gak sih hiu-hiu kecil? Jadi nelayan tuh kalau di Jepang gitu ya, dia mau ngambil ikan di laut lepas, itu mereka bawa tangki saudara, untuk dijadikan sashimi gitu kan ya, sushi. Jadi cara mereka nelayan di Jepang, mereka bawa tangki, habis itu mereka ambil ikannya, mereka masukin tuh ke dalam tangki itu. Habis itu ditarik sama kapal mereka sampai ke kota. Nanti di kota itu baru ditimbang. Harganya pasti mahal karena sashimi mesti fresh. Tapi saudara yang menjadi masalah adalah ketika ikan-ikan yang dari lautan lepas itu masuk ke dalam tangki. Mereka suka males loh. Mereka suka males untuk bergerak sehingga apa? Nanti daging mereka itu kehilangan kesegaran. Jadi dengan sengaja nelayan-nelayan di Jepang itu memasukkan hiu-hiu kecil ke dalam tangki itu supaya apa? Untuk ngejar ikan-ikan yang ada di dalam. Nah itu saudara codet pasti, mati enggak. Hari ini juga Tuhan gitu, di tangki kita itu Tuhan itu izinkan dari kehendak bebas kita untuk masuk hiu-hiu kecil. Buat saya dan juga saudara. Untuk memastikan apa? Ketika kita sampai nanti di glorifikasi, harga saya sama saudara, porsi kekristenan saya dan juga saudara itu enggak kurang, itu pas untuk dinikmati. Jadi hari ini sangguplah berdoa untuk hiu-hiu kecil saya dan juga saudara di proses pengudusan ini. Kita bisa berdoa buat musuh kita. Kenapa? Karena mereka lah yang hari ini membuat kita tajam dan memastikan harga saya sama saudara itu gak kurang dari yang sudah ditentukan oleh Allah. Hiu-hiu tadi tuh saudara, ketika akhirnya dia mengantarkan ikan-ikan yang mungkin codet itu tadi, habis itu tangkinya dibawa lagi sama nelayan itu untuk apa? Untuk ngambil ikan-ikan lagi saudara. Beberapa dari ikan hiu itu mati di dalam tangki, cuma buat ngejar-ngejar doang. Berdoa buat siapa saja yang hari ini menyakiti kita, mereka menajamkan rohani saya dan juga saudara. Kasihi, lawat mereka Tuhan. Tuhan gak rela. Orang Kristen harus bisa menjadi seperti Kristus dan itu tercermin dari perubahan hidupnya. Slide selanjutnya, kalau Tuhan bilang, Anda sama saya
itu adalah pelita yang hari ini enggak ditaruh di bawah gantang. Tapi saudara sama saya itu ditaruh di kaki Dian, diangkat tinggi sama Tuhan. Kenapa? Karena saya sama saudara harus memberkati. Bahkan ketika kita hidup di era pengudusan, saudara sama saya harus jadi berkat. Kota yang terletak di atas gunung yang gak bisa tersembunyi, dia terang benderang. Hari ini kekristenan kita mungkin pura-pura gak dilihat orang. Jangan lelah berbuat baik saudara. Kenapa? Karena kekristenan memang itulah padanya. Dia diem. Tuhan Yesus pikul salib dalam pemberdiamannya dia saudara. Kesetiaannya. Hari ini kita pikul salib juga dalam diam. Gak usah lagi kita bilang udah tenang aja nanti ya. Lu jahatin aja gue. Ntar derajat gue diangkat. Ntar Tuhan yang balas. Bapak gue gak tidur. Hari ini jadi orang Kristen gak usah baper. Mau Tuhan tidur kek gak usah diatur-atur saudara. Jadi ketika kita di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berhentilah jadi Kristen yang hari ini berbuat baik masih minta untuk dipuji oleh orang. Karena kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Ketika orang melihat kita berbuat baik, orang pengen tahu siapa Tuhannya, kok bisa dia berbuat baik. Slide selanjutnya dari yang terakhir, mudah-mudahan. Ya kan ya, saya juga nah ini betul slide yang terakhir saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 tuh bilang gini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oh kita baca ini ya, kita mungkin agak bingung ya. Ini apa sih? Tadi katanya keselamatan kasih karunia, gratis, gak usah diapa-apain. Sini suruh kerja. Saudara sebenarnya yang dikerjakan sama Tuhan itu dengan kerelaannya dia itu di dalam. Makanya ditulis di situ ada work in, ada work out. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik karena dia adalah Allah yang baik di dalam. Tugas saya sama saudara itu tinggal memamerkannya. We work out. Hari ini kalau kita nggak selaras sama Tuhan, saudara sama saya pasti sakit dan kepahitan. Yang baik di sini, Tuhan nggak bergunjing di sini, tapi di kehidupan sehari-hari yang kita lakukan kita bergunjing, kita iri hati, kita dengki. Apapun yang Tuhan kerjakan di sini baik, work out, tampilin aja di luar. Itu tugas paling gampang saudara. Semua dikerjakan Tuhan dengan baik, untuk perbuatan yang baik, dengan kerelaan hatinya yang memang baik. Tugas saya sama saudara tinggal mamerin aja. Serupa dan segambar dengan Kristus. Tadi saya pengen nyanyiin lagu yang tadi dong. Sebelum saya tutup ya. Ini lagu bisa jadi soundtrack kita. Untuk Itu lagu itu bisa jadi soundtrack saudara. Kenapa? Karena kita butuh lagu yang berapi-api. Hari ini tuh harus punya soundtrack. Kalau enggak kita enggak bisa langsung ingat sama Tuhan. Gunakan hal praktis paling sehari-hari gitu untuk ingat sesuatu. Saya orang yang terbiasa ya, selalu ingat lagu. Di sini kalau misalnya saya tanya, apalagi orang-orang zaman dulu ya kan, setiap kali kita dengar lagu, kita ingat loh, kita pacaran sama siapa. Ya kan ya, saya kalau dengar kemana, jreng gitu. Wah saya lagi pacaran sama ini gitu loh. Sekarang sebenarnya kalau kita mau pergi kemana-mana ya, apalagi kalau kita ibadah ada di marketplace gitu, kita mesti punya soundtrack lagu sama Tuhan. Sehingga apa? Ketika itu masuk kita kena hit kayak Daud, dia langsung bisa bermazmur. 3 menit pertama mungkin Daud masih bete tuh, tapi dia tetap aja. Dia puji, dia sembah. Hari ini ketika ada ujian pencobaan, saudara gak terguncang. Kenapa? Kalau punya soundtrack. Itu lagu yang tadi tuh, hebat banget itu. Kalau saudara tadi mau tahu betapa dalam Tuhan ambil kita, itu yang tadi dibilang. Dalam banget. Malaikat dibuang, kita diselamatin. Mau tahu cuannya seberapa? Cuannya itu. Yang lain pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sanctification menuju glorification. Lagunya apa? Ya. Kita nyanyiin lagu itu. Ya, ada yang bilang, saudara hari ini, hidupnya gak keren. Saudara ingat ini, dalam banget. Cuan. Dalamnya kasih setiamu, betapa dasarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Itu
mau porsi kekristenannya itu dinikmati oleh banyak orang. Seberapa banyak dari kita yang hari ini mau terus berbuat baik walaupun gak ada yang lihat, walaupun ada yang pura-pura gak ngelihat apa yang udah kita kerjakan. Berapa banyak dari saudara yang hari ini tuh ngerti bahwa kita punya tugas yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini ya. Ini soundtrack kita. Waktu dibilang hidup lo kagak asik, lihat dong yang lain udah ganti mobil. Lihat hidup lo gak asik, lihat dong yang lain udah pergi. Kemarin gak liburan ya, kasihan deh. Saudara lihat betapa dalamnya kasih setiamu, betapa dasarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam justification. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, baik banget, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Jadi berkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Tamara yang sudah sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berkati semua pelayanan Pastor Tamara dimanapun dan selalu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ada dua cara untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Di kursi saudara masing-masing ada amplop yang tersedia. Saudara bisa memberikan secara tunai atau juga bisa secara non tunai dengan men-scan QRIS yang ada pada amplop saudara sekalian, atau bisa juga di depan, pintu depan terdapat EDC, saudara bisa memberikan melalui mesin EDC juga. Saya undang Ibu Dorma untuk berdoa bagi persembahan kita. Kita bersyukur kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik lewat kematian di kayu salib. Mari kita padukan iman kita satu dalam doa. Kemuliaan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur di sore hari Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran. Biarlah kami menjadi umat yang berkemenangan, menang dalam segala keadaan apapun, sehingga ketika kami menjadi orang-orang yang menang, kami tidak akan takut dengan apapun yang akan terjadi. Kami terus melakukan kebaikan sekalipun mungkin tidak dihargai. Karena itu Tuhan, firman-Mu hidup menghidupkan kami. Berkati hamba-Mu Pastor Tamara Geraldine Tuhan, yang pada sore hari ini Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman. Kembalikan kekuatan urapan baru, pakai hamba-Mu dalam kehidupan keluarga pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, terikat sudah dibebaskan, bahkan yang lemah sudah dikuatkan oleh karena kebenaran yang sudah dimerdekakan bagi kami semua. Dan tanda syukur kami Tuhan, tanda hormat kami kepada Tuhan, kami akan meresponi lewat persembahan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi ini semua karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Karena itu jamah hati kami untuk melakukan dan beri yang terbaik, yang layak, yang pantas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan rasa syukur. Diberkati lewat usaha bisnis, rumah tangga, kesehatan, masa depan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada belalang, pelahap, pelompat, pemindah, pengeluaran tidak mestinya kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita. Sambil memberikan yang terbaik akan ada persembahan pujian yang saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Christian Januar. Di dalam
kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Saya mau menyapa, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di Viva Plaza Indonesia? Jika ada boleh angkat tangannya, kami rindu untuk menyapa saudara. Puji Tuhan, kelihatannya jemaat yang tetap setia bersekutu beribadah bersama kami. Inilah rumah Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan Yesus Kepala Gereja di tempat ini sebagai Gembala Agung. Dan kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Tuhan titipkan untuk menggembala jemaat Tuhan, untuk kita bertumbuh bersama. Supaya sekembalinya kita dari tempat ini, dimanapun Tuhan titipkan kita berada, melalui kehidupan Bapak Ibu kekasih sekalian, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami imani percaya, pada waktu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerjaan surga. Jangan lupa setiap hari Minggu, ibadah di tempat ini jam 11, jam 1, jam 3, jam 5.
Tuhan berkati kalian kasih Tuhan, tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya, ada beberapa pengumuman FIFA News minggu ini. Kami ada sosial media GBI FIFA Plaza Indonesia. Ada Instagram kami di @fifa.plazaindonesia. Saudara bisa follow atau bisa di-scan barcode yang tertera di depan. Setiap harinya akan dibagikan cuplikan khotbah, firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kami juga ada YouTube di namanya ACS TV. Kami mengundang saudara untuk sama-sama subscribe YouTube channel ini karena akan diupdate ibadah kita hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang sudah menguatkan kita dalam praise and worship juga. Saudara juga bisa membagikan YouTube kami kepada kerabat saudara yang tidak dapat hadir pada hari ini. Karena saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita juga mau menjadi berkat buat keluarga dan saudara teman-teman kita. Lalu gereja anak di tempat ini ada 2, yaitu di ibadah pertama jam 11 pagi dan ibadah kedua jam 1 siang setiap minggunya. Dan minggu depan jadwal pembicara pada tanggal 2 Februari 2025, kita akan dilayani ibadah pertama oleh Pastor Vibavan, ibadah kedua oleh Pastor Deborah Kristanto, ibadah ketiga Pastor Yeri Patina Sarani, dan ibadah keempat dengan Pastor Dewi Bashir. Ibadah ketiga dan keempat, keduanya akan disertai dengan perjamuan kudus. Sekian informasi FIFA News minggu ini. Terima kasih untuk Pastor Tamara Geraldine. Tuhan memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun dia melayani. Biar tetap nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami imani percaya melalui pelayanannya banyak jiwa dipersembahkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Aman menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang kau titipkan dalam wadah gerejamu, jemaat lokal GBI Victorious Family Ministry, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, hari depan mereka, anak cucu mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, di mana Kristus dipermuliakan, diagungkan. Melalui kehidupan anak-anak Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau ada bersama setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan untuk tetap menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya,
kecelakaan, sampar sakit penyakit apapun juga Bapa. Bahkan dalam nama Yesus kami imani percaya pada waktu Tuhan. Tuhan akan buka pintu tingkap-tingkap di surga untuk mencurahkan, melimpahkan berkat-berkat rohani, jasmani, materi digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Itulah doa kerinduan hamba-Mu. Apapun pergumulan masalah persoalan mereka, Tuhan Yesus adalah jawaban dalam setiap pergumulan masalah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari sore malam hari ini sampai Kristus Yesus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa minggu depan kembali. Tuhan berkati semua pelayanannya. Tuhan berkati.